Indonesia sempat menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Namun, penerapan sistem demokrasi ini tidak bertahan lama. Berikut ini adalah sejarah masa demokrasi parlementer di Indonesia. Sejarah sistem pemerintahan demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden sebagai kepala negara. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya demokrasi parlementer atau dikenal juga sebagai demokrasi liberal, di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Menurut ketuanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen, serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Muhammad Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita menambahkan bahwa Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan rakyat. Penerapan demokrasi parlementer tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda resmi dibubarkan. Abdul Rahman dan kawan-kawan dalam sejarah Indonesia mengatakan bahwa Republik Indonesia Serikat kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi demokrasi parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara. Menurut tulisan Ahmad Muslih dalam Ilmu Pengetahuan Sosial mengatakan bahwa pada masa demokrasi parlementer muncul partai-partai politik yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kendati awal kelahiran semua partai ini merupakan semangat revolusi, namun akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Bahkan bisa dikatakan ketika masa itu Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan. Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7 era di bawah pimpinan Perdana Menteri. Setiap periodenya pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Berikut ini ke-7 masa tersebut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet ini berupaya sekuat tenaga melibatkan semua partai yang ada di parlemen. Namun, Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberi posisi kepada partai politik yang berseberangan. Natsir adalah tokoh masyumi partai Islam yang amat kuat pada saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia selalu saja kandas. Remy Medinier dalam Islam Politik in Indonesia menyebutkan bahwa PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan masyumi. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Kabinet Sukiman. Namun, sama seperti sebelumnya, masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryo Sanjoyo, sang Perdana Menteri adalah orang masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI. Bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Pada masanya, Wilopo selaku Perdana Menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu adalah menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung tikar. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu, pemilu akan diadakan pada 29 September untuk pemilihan DPR dan 15 Desember untuk pemilihan konstituante pada tahun 1955. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo,
Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Kendati begitu, masalah ternyata terjadi pula. Soekarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet, kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Berbagai masalah juga dialami oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo untuk kali kedua ini, dari persoalan Irian Barat, otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara dan lainnya. Ali Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuai kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Juanda. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan oleh Juanda Kartawijaya, yakni membentuk Dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika deklarasi Juanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan, sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya. Singkatnya, waktu periode pemerintahan kabinet-kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil. Bahkan hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain negara. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945. Alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Demokrasi liberal yang sebelumnya sudah membawa kekacauan terhadap stabilitas pemerintahan akhirnya digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin yang berlaku sejak tahun 1959 hingga 1965. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam video ini, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.